Kak, Astengkara. Kak Yonita gimana? Aku sehat-sehat, selalu riang gembira yang pastinya ya. Semoga teman-teman malam ini yang ikut Zoom semuanya juga selalu riang gembira dimanapun, kapanpun, selalu memiliki senyum-senyum Pepsodent ya. Asal jangan senyum-senyum sendiri aja ya Kak Dodi ya. Oke, di sini juga udah ada Kak Arya. Halo Kak Arya, selamat malam. Ada Kak Cek Dani satu dua tiga. juga. Halo. Ada Kak Dani juga. Halo Kak Dani, apa kabar? Kabar baik, luar biasa. Oke, sebelum kita mulai, sebelum kita dengerin Kak Dodi cuap-cuap dan sharing-sharing ilmunya malam ini, ada baiknya sebelum kita mulai webinar ini kita berdoa dulu bersama agar webinar kita kali ini diberikan kelancaran, diberikan restu tentu aja sama Yang Maha Kuasa agar apa yang kita niatkan, niat-niat baik kita malam ini untuk menyebar ilmu, untuk berbagi ilmu, untuk sharing-sharing bisa menjadi manfaat buat kita, buat diri kita, buat kita bersama, untuk agama, nusa dan bangsa ya Kak Dodi ya. Karena gimana pun hanya sedikit yang bisa kita berikan, tapi semuanya kita lakukan untuk Ibu Pertiwi. Bener nggak, Kak Dodi? Oke, izin ya, aku memimpin doa. Kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita cuap-cuap lagi, kita mau mendengarkan sepatah atau 2000 kata. Oh, nggak sampai nanti Zoom-nya keburu habis ya, Kak ya. Kita dengarkan dulu sambutan eh, sepatah dua kata dari Ketua Sosial Project Bali yang kebetulan punya hajat malam ini nih ya. Mungkin bisa diwakilin sama Kak Arya. Silakan untuk memberikan sepatah dua katanya kepada Kak Arya. Saya persilahkan. Oke, thank you Kak Yuanita. Selamat malam. Suara saya kedengaran ya? Siap, kedengaran Kak. Oke, jadi mohon izin rekan-rekan sekalian. Jadi saya izin membuka dengan salam Dali Umat. Om Swastiastu. Om Awegi Namastu Namo Sidam. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Arya, perwakilan dari Paguyuban Sosial Project Bali. Mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada para leader dan perwakilan organisasi komunitas yang telah berkenan meluangkan waktu untuk diskusi dan belajar bersama malam ini. Topiknya ini cukup menarik ya karena kita terkait dengan gerakan sosial yaitu memanfaatkan theory of change dan facilitating skill agar hidup lebih berdampak. Namun sebelum itu saya ingin singkat saja memperkenalkan paguyuban yaitu sebuah paguyuban atau forum relawan yang bergerak di tiga bidang utama yaitu sosial, terus pendidikan sama lingkungan. Namun tidak menutup kemungkinan kita berkolaborasi di bidang lainnya agar yang penting kegiatan tersebut memang bermanfaat untuk masyarakat. Konsep gerakan kita simpel saja yaitu bersinergi dan kolaborasi. Seperti pada malam ini kita berkolaborasi bersama dampak sosial ID. Harapannya apa yang menjadi bahasan kita malam ini dapat bermanfaat untuk gerakan sosial kita agar lebih berdampak. Mungkin itu aja singkat yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan webinar ini membawa manfaat untuk kita. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Kak Jessica. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Kak Arya. Sepatah dua katanya manis sekali ya. Terkopi dengan sangat cantik Kak Arya.
Oke, sebelum kita mulai nih, selamat malam untuk yang baru datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah mau bergabung untuk acara webinar kita malam ini. Terima kasih juga untuk pembicara kita hari ini, Kakak Dodi. Hai, saya hello lagi Kak Dodi Putra Artawan. Terima kasih sekali sudah mau berbagi ilmu untuk malam ini ya. Kita mau kenalan dulu nih sama Kak Dodi. Sebenarnya siapa sih Kak Dodi nih ya? Oke, aku izin untuk share ya. Ininya Kak Dodi, CV-nya Kak Dodi. Eh, eh, eh. Oke. Udah kelihatan belum ya? Oke, aku bacain ya. Ini Kak Dodi. Kak Dodi adalah individu yang mandiri dan pencari tantangan dengan lebih dari 10 tahun pengalaman ekstensif dalam strategi bisnis. Wow, ternyata Kak Dodi ini bisnismen, guys, ya. Dalam strategi pemasaran digital, ekosistem startup, dan pengetahuan mendalam tentang teknologi informasi. Berarti kayaknya Kak Dodi sering banget nih ya main coding-codingan nih Kak ya. Sering begadang nih pasti nih, Kak. Iya nggak, Kak? Ayo. Lumayan. Oke. Kepribadiannya santai, inisiatif yang tinggi dan dinamis. Kak Dodi memiliki pengalaman langsung dalam membimbing berbagai perusahaan rintisan yang menang di banyak kompetisi startup dalam 8 tahun terakhir. Wow, keren banget. Masih jomblo nggak, Kak? Kemudian serta sudah memberikan lebih dari 100 UMKM dan berbicara di depan lebih dari 5.000 orang. Wah, oke oke, keren banget. Nama lengkapnya adalah Iwayan Dodi Putra Atrawan, Sarjana Komunikasi. Wah, kita sama nih, Kak, Sarjana Komunikasi. Tempat dan tanggal lahir Batu Riti, 3 Oktober 1988. Alamatnya entet, nanti tiba-tiba didatengin gimana nih, Kak? Ya. Jabatannya sekarang sebagai CEO Akarel Intimedia Kreatif Digital Agency. Ini nomor HP-nya 081747007733. Mungkin ada yang mau japri Kak Dodi, is okay ya Kak ya. Emailnya dan media sosialnya terlampir buat teman-teman yang mau stalking-stalking Kak Dodi, boleh langsung screenshot alamat media sosialnya ya. Kemudian untuk pendidikan dan sertifikasi, wah banyak banget ya. Yang pastinya Kak Dodi adalah alumni dari STIMIX Tikom Indonesia, S2-nya di Ilmu Komputer Indonesia tahun 2022. Kemudian beberapa sertifikasi-sertifikasi lain dari Google Digital, Skill Academy, ya, untuk strategi efektif untuk menjual apapun dengan sangat mudah dan menjalankan internet marketing. Wah, dari skill akademinya banyak banget ya, dari 2 jam pahami digital marketing untuk memulai bisnis Anda, mudah pahami konten marketing untuk bisnis, storytelling untuk sosial media bersama Raditya Dika. Wow, keren banget. Kuasai teknik storytelling dan creative writing untuk non-fiksi. Kemudian copywriting, trik merangkai kata untuk meningkatkan penjualan, strategi pemasaran destinasi pariwisata untuk meningkatkan jumlah pengunjung. Wah, mantap Bang. Untuk pengalaman narasumbernya itu juga nggak kalah banyaknya dari sertifikasinya. Wow, ya. Oke, ini kayaknya nggak kalau aku bacain, satu per satu ini bakalan menghabiskan waktu kita webinar malam ini ya, Kak, ya. Oke, jadi ini Kak Dodi ini salah satu mentor juga di program studi independen bersertifikasi, itu yang dilaksanakan oleh Social Economy Accelerator Lab AYS dengan tema Digital Transformation in the Government ya. Terus,
salah satu narasumber juga di acara bimbingan teknis kewirausahaan digital berbasis gender. Wow, keren banget ya. Kemudian narasumber dan mentor dalam Bali Startup Camp 2022 di Stimek Primakara dan kursus kepemimpinan lanjut yang berkolaborasi di Digital Marketing Aircraft dan PT GoTo Gojek Tokopedia. Wah, keren banget. Oke, Kak Dodi. Kak Dodi, ini kita sebenarnya mau bahas tentang apa sih, Kak Dodi? Ini banyak banget pengalamannya Kak Dodi nih dari jadi narasumber nih, keren banget ya. Siap. Terima kasih Kak Yuanita. Ya itu ya yang kemarin-kemarin ya sudah saya laksanakan. Dan bisa dibilang itu lebih ke arah membantu memberikan dampak ke teman-teman UMKM lebih banyak. Nah, kalau untuk yang sekarang itu kebetulan saya sedang mengikuti sebuah program dari dampak sosial, ya, jadi menjadi fasilitator, di mana saya juga lagi concern tentang lingkungan, tentang sosial, dan itu yang menjadi apa yang kita akan bahas hari ini, akan kita bedah satu persatu bagaimana kita bisa memanfaatkan materi yang saya dapat dan bisa dibilang ini adalah tular ilmu. Maksudnya ya dalam artian saya lagi belajar dan kalau kita mau mengingat sesuatu dan membuat itu menjadi melekat di dalam ingatan kita itu ya kita harus mendeliver kembali atau memberikan atau mengajarkan kembali ke teman-teman yang lain. Seperti itu Kak Iwanita. Oke, jadi ilmu yang kita punya tuh harus dibagi-bagi ya Kak ya. Jadi biar harus Betul. berkembang, berkembang, berkembang lagi. Jadi terus-terusan dibagi, dibagi ke sini, dibagi ke sana. Kali aja yang sedang dibagi juga punya ilmu yang lain yang bisa dibagi ke kita ya Kak ya. Betul sekali. Benar banget, setuju sama Kak Dodi nih. Jadi teman-teman, malam ini itu kita akan membahas secara rinci. Kenapa sih konsep theory of change dan keterampilan fasilitasi ini bisa memiliki peran yang penting ya dalam menciptakan perubahan yang pastinya perubahannya dalam konsep positif ya dalam berbagai macam konteksnya gitu ya dan berbagai macam halnya. Baik itu dalam pengalaman komunitas, apalagi nih kita lagi berkumpul dengan orang-orang dari berbagai macam komunitas nih. Dari komunitas, terus dari proyek sosial, pekerjaan, organisasi, atau bidang-bidang lainnya yang sebenarnya setiap hari kita temui ya, Kak Dodi ya. Karena kita kan dibilangnya adalah manusia apa ya? Makhluk sosial. Jadi ketemu sama orang-orang banyak dan tidak bisa hidup sendiri, pasti butuh orang lain untuk memenuhi, kebutuhan hidup kita gitu ya. Selain itu, kita juga bakalan merumuskan tujuan dan manfaat utama kenapa kita harus membahas theory of change and facilitation skill ini pada malam ini. Betul nggak sih Kak Dodi? Betul sekali. Nanti ada beberapa yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Dan mungkin kalau teman-teman sudah pernah juga terkait belajar ini, kita bisa saling sharing nanti. Seperti itu. Oke, siap. Jadi malam ini kita akan membahas tentang pentingnya theory of change, terus pentingnya keterampilan fasilitasi ya, terus tujuan dan manfaatnya dan konsep-konsepnya juga gitu ya. Dan tentunya kita akan membahas definisi theory of change dan konteksnya ya. Banyak banget yang bakalan kita bahas malam ini termasuk langkah-langkahnya gimana sih kita menjalankan si theory of change ini. Gitu ya Kak Dodi ya? Oke, biar kita waktunya panjang untuk apa namanya, untuk membahas theory of change sama Kak Dodi, aku nggak aku mengurangi 20.000 kata aku menjadi 5.000 kata untuk pertama ini Kak Dodi, ya. Kita langsung aja ke materi theory of change and facilitating skill malam ini. Kepada Kak Dodi, saya persilakan waktunya. Baik, terima kasih Kak Iwanita atas waktunya juga untuk memperkenalkan saya. Halo, selamat malam teman-teman. Selamat malam Selamat juga Kak malam. Arya sebagai Ketua dari Social Project Bali yang dalam hal ini sudah
berkolaborasi juga dengan dampak sosial dan fasilitator dampak sosial. Jadi hari ini berkat kerjasama Social Project Bali, dampak sosial dan fasilitator dampak sosial, kita bisa hadir di sini dan bersama-sama untuk bisa belajar gitu. Jadi temanya sih tular ilmu. Ya, apa yang saya akan bagikan ke teman-teman mungkin bisa menambah insight dari teman-teman. Sebelum itu mungkin dari teman-teman, dari semua penjelasan ini mungkin saya akan sapa dulu deh yang ada di kolom komentar ya. Halo Bligus Norma, jadi dari ya, gerakannya Bersih-Bersih Bali ya hadir. Terima kasih sudah hadir. Ada Mas Erdi dari Makassar. Wah, luar biasa jauh-jauh dari Makassar. Sudah bisa gabung di sini. Sangat luar biasa. Terima kasih. Dari Mas Dery. Saya dari SWEK. Nanti mungkin bisa kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Baik, izinkan saya juga share screen ya. Mungkin nanti kita akan lebih ke arah interaksi. Jadi teman-teman di sini jangan takut, santai saja. Kita lebih ke arah ngobrol santai hari ini. Jadi selama mungkin bisa kurang lebih 30 sampai 40 menit ke depan kita akan mulai materinya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa sama-sama ya bisa dibilang sharing juga nanti. Oke, apakah slide saya sudah muncul? Oke, sudah. Sudah. Terima kasih. Terima kasih Kak Iwanita. Oke, terima kasih Kak Arya juga. Baik, izin saya sharing ya teman-teman ya. Oke, hari ini kita akan belajar. Jadi belajar bersama sih bisa dibilang, namanya adalah tular ilmu. Jadi kenapa tular ilmu? Jadi konsepnya adalah ada apa yang kita miliki, nanti mungkin program ini bisa berkelanjutan, bukan hanya untuk hari ini saja. Jadi teman-teman bisa request ilmu apa yang mau di-sharing, silahkan nanti request ke Social Project Bali bisa juga, atau ke saya juga nanti bisa untuk kita bagi-bagi ilmu. Atau ada teman-teman yang ingin berbagi ilmu, nanti bisa sharing juga ke depannya. Nah, untuk saat ini atau untuk hari ini, di sesi ini kita akan belajar seperti yang ada di layar teman-teman. Apakah muncul? Bisa saya lihat gininya, di chat. Apakah sudah muncul teman-teman? Aman? Dari teman-teman yang lain? Kak Lisna sudah. Siapa lagi? Ayo. Kak Lestari, terima kasih. Kak Devi, oke. Sudah ya. Baik, terima kasih. Nanti kita akan lebih banyak untuk bisa komunikasi juga di chat. Nanti juga kalau ada yang mau on mic, silahkan ya. Gak apa-apa. Next. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, jadi saya ingin mempertegas saja, mempersingkat juga bisa dibilang. Jadi untuk hari ini, kebetulan yang CV yang kemarin itu belum terupdate sepenuhnya. Untuk saat ini, saya lebih ke arah untuk sebagai fasilitator dampak sosial ya teman-teman ya. Untuk yang di depan tadi adalah yang memang di bisnis saya belajar atau bergerak di bidang digital marketing. Tapi untuk saat ini, saya berada di fasilitator dampak sosial, jadi untuk berbagi ilmu tentang dampak sosial dan memberikan informasi bagaimana caranya kita lebih berdampak ke sosial atau ke diri sendiri juga, karena ada beberapa materi. Nah, tapi yang untuk saat ini yang lebih kita akan bisa perdalam lagi, atau bukan bisa bilang adalah kita menjadi bahan obrolan kita ke depannya, adalah tentang theory of change dan facilitating skill atau facilitation skill. Nah, saya pendidikannya S1 untuk sementara ini karena saya lagi menyelesaikan tesis saya, jadi terakhir adalah S1, dan organisasi yang pernah dan sedang saya jalani, yang pertama yang sedang saya jalani adalah Bekraf Tabanan. Saya berada di dalam koordinator media digital, jadi membantu untuk menginformasikan beberapa media yang ada di Bekraf Tabanan, jadi Badan Ekonomi Kreatif Tabanan. Dan saya pernah di GCI Bali, Junior Chamber Internasional, sebuah komunitas atau sebuah organisasi sebenarnya yang usianya lebih dari 100 tahun, bukan di Bali, tapi di internasional, dan saya berada di chapter Bali. Seperti itu, teman-teman.
Dan bisa dibilang 3 minggu terakhir ini saya berada di dalam sebuah program yang diinisiasi oleh Dampak Sosial Indonesia. Itu adalah program fasilitator dampak sosial, di mana di dalamnya kita diberikan informasi, diberikan pengetahuan bagaimana caranya memberikan dampak kepada organisasi kita, dampak kepada diri kita sendiri juga, bagaimana kita juga memberikan hal yang bisa kita berikan sesuai dengan kemampuan kita atau lebih kita dengan menggerakkan orang lain juga. Seperti itu. Jadi singkatnya seperti itu, dan hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan yang namanya Theory of Change dan facilitating skill. Oke, izinkan saya lanjutkan. Nah, sebelum mulai, izinkan saya untuk teman-teman, terima kasih sudah mematikan mikrofon ketika menyimak juga. Yang kedua, kita akan, kalau ada teman-teman ada pertanyaan nanti, silahkan tanya atau beri respon di kolom chat ya. Nanti kita akan coba jawab di pertengahan atau di akhir untuk pertanyaannya. Ketiga, untuk hari ini, jadi paparannya hanyalah sebuah pematik ya teman-teman, kita tidak bisa memberikan secara mendalam karena materinya kalau memang kita mau praktek itu lumayan sekitar 3-6 jam. Tapi kalau ini saya berusaha untuk mengkompresnya agar kita bisa sama-sama mungkin memecahkan apa yang sebenarnya dari sekian menit ini kita bisa belajar apa gitu. Jadi silahkan perkaya dengan catatan teman-teman, mungkin ada insight yang sempat tertuang dalam perkataan saya nanti bisa membantu teman-teman ya, seperti itu. Oke, satu lagi, nah pertemuan ini adalah safe space ya teman-teman ya, jadi tempat yang aman untuk teman-teman saling belajar dan saling bertumbuh. Jadi harapannya nanti artinya pada saat kita berjalan atau untuk materi berjalan di awal ini kita akan lebih ke interaktif, lebih ke chat, lebih kita ngobrol, atau kalau ada yang ingin on mic ngobrol langsung dan mendengarkan apa yang menjadi unek-uneknya teman-teman, silahkan di sini. Oke, ini media yang aman atau safe space, kita ngobrol di sini. Dan terutama ya kita tentang program yang teman-teman jalani atau tentang ke apa ya, bisa dibilang kegalauan yang pernah yang sempat teman-teman lakukan. Jadi karena kan materi ini bisa sebenarnya bisa diimplementasikan di mana saja, di organisasi juga bisa, di diri sendiri juga bisa, seperti itu teman-teman. Oke, siap belajar. Wah, Siap Kak, Ya, siap. terima kasih. lanjutkan. Oke, kita mulai dengan pertanyaan dulu ya. Oke, ini bisa jadi isu organisasi atau isu yang menjadi perhatian teman-teman sendiri. Saat ini apa sih? Boleh ada yang ngobrol di chat bisa atau bisa ngobrol langsung? Boleh, silahkan. Ada, mungkin saya tunggu teman-teman responnya. Apa sih isu yang menjadi perhatian teman-teman saat ini? Ayo. Kalau ada yang mau raise hand boleh. Langsung ngobrol, silahkan. Oh, sampah dari Kak Faizatul. Oke. Dari Kak Arya, krisis SDM yang rawan, yang berkualitas. Oke, baik. Ada lagi teman-teman yang mau isu yang menjadi perhatian teman-teman saat ini? Mungkin di organisasi boleh, di diri sendiri juga. Oke, dari Kak Lisna polusi. Wah, Kak Arya isu iklim juga. Baik. Yang lain bagaimana? Ayo. Atau ada yang mengelaborasi mungkin. Mungkin dari saya coba kita mulai dari Kak Paizatur Roizah, boleh on mic? Boleh dielaborasi tentang sampahnya? Halo, apa kedengaran suaranya? Siap, kedengeran Kak. Oh, oke. Baik, jadi kenapa di sini saya milih isunya untuk sampah? Karena belakangan ini, sekitar 2 bulan kebelakangan ini, kebetulan di lingkungan rumah saya maupun di tempat kerja itu, sampah ini jadi perhatian khusus. Karena kan kalau numpuk gitu kan kelihatan jelas gitu kan ya. Akhirnya ini yang bikin saya mikir kenapa ya sampah nih kok nggak pernah ada habisnya gitu, kayak nggak pernah ada solusi konkretnya
walaupun udah ada beberapa kayak opsi-opsi untuk mengurangi, untuk memilah dan lainnya. Karena itu jadi saya nulis sampah tadi Kak gitu. Oke, terima kasih sharingnya Kak Faizatur. Baik, itu sampah ya. Artinya kalau boleh tahu wilayahnya di daerah mana Kak Faizatur? Wilayahnya aja sih, jangan spesifik aja. Sekitar mana? Oke, untuk tempat tinggal saya ada di wilayah Denpasar Selatan. Oke, oke, baik, baik. Berarti itu ya lagi deket-deketnya itu ya Kak ya. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin saya karena ini lagi suasana kemerdekaan, ini mungkin dari Kak Gusti bisa on mic isu menyalahkan kembali api Pancasila. Bagaimana maksudnya ya, kalau boleh tahu? Kak Gusti? Oke, Kak Gusti lagi on the way. Mungkin sebentar. Kak Gus Norma deh dari WCD Bali. Revolusi mental, bagaimana maksudnya Kak? Ya kan pemerintah selama ini mungkin pemerintah pusat ya Pak Jokowi ya. Jadi Mhm, kemarin sempat ya dari beberapa tahun yang lalu. Jadi menggelorakan ya mhm, tentang mental. Sedangkan di pejabat kita sendiri mentalnya tidak baik-baik amat ya. mhm. Pajak, eh, penegakan hukum dan sebagainya. Jadi kalau mental pejabat seperti itu gimana masyarakat mau bisa seperti apa yang mereka inginkan lah, mereka saja tidak berbenah gitu. Jadi revolusi mental ini kan tentang segala hal ya. Mhm. Jadi attitude termasuk juga seperti yang dibilang tadi tentang sampah juga. Iya, ya. Artinya saling berkaitan ya Kak Gus Nurma ya. Ya itu sangat luas ya kalau revolusi mental ya. Jadi dari mana sih kita harusnya benahi ini dulu? Karena ngomong-ngomong hanya sebatas kata saja, hanya kuat saja dari pemerintah juga tidak akan bisa ya, seperti regulasi misalnya hanya sebagai macan kertas dan sebagainya. Jadi tidak mungkin akan diikuti oleh masyarakat kalau memang pemerintahnya sendiri tidak berubah sama sekali mentalnya. Sukses semua. Baik, baik. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih atas sharingnya Kak ya. Baik, baik. Oh, ternyata banyak ya, artinya juga saling berkaitan ya dari tadi yang tentang sampah. Sebenarnya kembali lagi ke resolusi revolusi mental yang sempat digaungkan oleh presiden kita sebelumnya. Dan ternyata masih menurut Kak Gusmar mungkin juga teman-teman juga yang merasakan bahwa masih belum seperti sekarang, belum ada geliatnya bisa dibilang seperti itu. Baik, terima kasih atas sharingnya teman-teman. Mungkin lagi satu ya dari teman-teman ya. Apa sesuatu yang pasti diperjuangkan kalau dari teman-teman? Apa sesuatu yang pasti diperjuangkan menurut teman-teman? Kalau dari apa yang tadi, terus yang pasti diperjuangkan itu seperti apa sih? Mungkin satu kata, dua kata yang pasti diperjuangkan untuk menanggulangi itu mungkin, atau untuk uh, bisa dibilang ya kita melakukan sesuatu yang lebih gitu. Wah, oke, pasti diperjuangkan menjaga lingkungan. Baik, dari Kak Lisna. Kalau aku ada tambah lagi sedikit ya, Ya, boleh. tentang revolusi mental sih, seperti dibilang tadi sih, jangan terlalu banyak berkata-kata ya. Jadi Mhm. aksi itu yang paling perlu. Jadi ya sejuta kata-kata akan kalah dengan satu tindakan nyata dulu. Ya, Seperti betul. organisasi komunitas yang sudah ada di Bali banyak sekali itu. Termasuk Wah, kita dari gerakan bersih-bersih Bali kan kita sering adakin tuh. Jadi setiap tahun kita mhm. hampir 75.000 orang di seluruh Bali, 157 titik. Nah, kalau Wah, terus kita lakukan itu mhm. tanpa ada sinergitas dari pemerintah, Mhm. yang notabene hanya satu berpikiran tentang apa namanya material ya, tentang Ya, proyek, program mhm. pasti proyek gitu loh. Jadi nggak akan bakalan ada ini pernah bisa apa masalah bisa terjawab dulu. Baik, Jadi ya baik, baik. di sekecil apapun itu yang diperlukan. Seperti tadi bilang sama Mbak siapa namanya yang Denpasar Selatan. Ya, Ya mulai dari diri sendiri, dari lingkungan sendiri, nggak usah jauh-jauh.
Jangan seperti saya keliling Bali. Wah, itu luar biasa ya, Kak Gus juga sudah memperjuangkan. Wah, ini dari luar biasa ya. Artinya juga gerakan ini bersih-bersih pun sudah lumayan memang dari dulu, dan ternyata juga banyak organisasi yang mungkin sebelumnya Kak Gus yang duluan ya, tapi teman-teman yang ada yang dari luar daerah juga yang lebih viral, tapi ya malah yang viral itu yang lebih banyak kelihatan. Itu mungkin bisa dijadiin gini ya, apa namanya, pembelajar. Sebenarnya kan kita bisa lihat adalah kalau baru viral, baru ada tindakan, itu kan luar biasa sih. Maksudnya dalam artian luar biasanya adalah sebegitunya gitu loh. Kita bisa dengan viral itu baru ada muncul, tapi sebenarnya kan tidak harus menunggu viral dulu. Kita bisa mulai dari lingkungan sendiri. Terima kasih Kak Gus. Mungkin dari chat saya bisa, pas sesuatu yang diperjuangkan menghidupkan, membudayakan kembali hening cipta, menemukan hasil murni. Baik, ini dari Kak Puja, proaktif menjalin komunikasi dengan pemerintah sebagai pembuatan kebijakan. Betul-betul. Baik-baik. Oke, saya lanjut dulu. Jadi bisa dibilang sesuatu yang pasti bisa perjuangkan dan berhubungan sekali dengan apa yang disampaikan oleh Kak Gus Nurma, juga dengan apa yang terjadi selama ini adalah kita bisa lihat perubahan. Jadi yang pasti perlu diperjuangkan untuk apa itu organisasi adalah sebuah perubahan. Tidak hanya berdasarkan wacana, tapi dengan aksi yang nyata ya teman-teman ya. Jadi intinya adalah perubahan itu akan menuju suatu tujuan yang memberikan dampak positif tentunya di masa yang akan datang. Seperti itu. Nah, kendala saat memperjuangkan suatu perubahan biasanya ya teman-teman ya. Pertama, itu adalah kadang-kadang kita memiliki banyak ide tentang perubahan tanpa perencanaan yang matang. Tadi juga sempat disebutkan juga ya, kita ya kalau bisa ya jangan hanya wacana saja, tapi harus ada perencanaan, terus kapan waktunya, lalu berapa jumlah yang perlu digerakkan. Mungkin sudah disampaikan juga oleh teman-teman yang lain juga, dan pernah dilakukan juga adalah apa yang mau dilakukannya, lalu minimnya kejelasan, atau yang artinya adalah ini bisa dibilang kalau kita melakukan sebuah perubahan, saya ingin mengubah Indonesia. Nah, mengubah Indonesia kayak gimana? Atau saya ingin mengubah diri saya sendiri. Jadi sejauh mana diubahnya? Terus apa evaluasinya gitu. Jadi kadang-kadang kita kendalanya dalam membuat sebuah perubahan itu kita minim kejelasan. Yang ketiga adalah kesulitan dalam mengevaluasi saat mengerjakan program. Biasanya evaluasinya itu kadang mungkin ada yang sudah melakukannya, ada yang belum. Tapi kadang-kadang juga ada beberapa organisasi yang pernah saya ikuti juga, baru di akhir program baru dikumpulkan. Nah, itu sebenarnya evaluasinya dilakukan ya sebaiknya adalah tahap demi tahap, dan evaluasinya pun harus ada yang namanya yang memfasilitasi. Nah, karena itu kita belajar dari fasilitasi di sini. Jadi fasilitasi ini adalah mendengarkan apa yang diminta oleh di lingkungan, kemudian kita mencatat, setelah mencatat kita evaluasi lagi apakah ini yang layak untuk dilakukan atau bisa dilanjutkan, atau malah kita bisa melakukan hal yang lain. Nah, seperti itu. Lalu kemudian yang terakhir adalah komunikasi yang buruk kepada tim. Jadi kadang-kadang ya seperti contohnya ada dulu sebuah kuis yang namanya Komunikata ya teman-teman ya. Kalau kuis itu kita ngomong ke teman lawan kita, kita memberikan pesan A, malah ujung-ujung nanti di akhir di teman yang terakhirnya diberikan pesan kata itu tidak lengkap, malah bisa berbeda makna gitu. Jadi hal ini ujung-ujungnya semuanya bisa saya sampaikan adalah komunikasinya yang kita perhatikan. Apakah komunikasinya itu bagaimana kita membagi tugasnya, lalu kemudian siapa menjadi apa, lalu kemudian di bidang mana kita harus mengerjakan apa, kemudian hal apa yang perlu dipersiapkan untuk melakukan hal itu. Jadi itu yang perlu dengan komunikasi yang baik. Nah, itu sebuah perubahan. Nah, di sini sebenarnya kalau untuk sekarang yang terjadi sekarang ya, teman-teman yang bisa hadir di sini terima kasih. Juga ada teman-teman yang di luar Social Project Bali, ada yang dari World Clean Up Bali, ada teman-teman yang organisasi lain yang mungkin bisa disebutkan biar tidak saya salah gini ya teman-teman ya.
mungkin di sini juga ada beberapa teman-teman yang organisasi lain yang sudah berkolaborasi dengan juga Social Project Bali atau teman-teman yang tadi bisa dibilang tentang isu-isu sosial. Jadi ya melibatkan pihak untuk berkolaborasi, itu karakteristik yang terjadi sekarang. Kemudian yang terjadi juga adalah berhubungan dengan kondisi sosial masyarakat. Ya, kita tentu pasti tadi juga kita bahas tentang isu lingkungan yang terjadi dan memang ada beberapa hal yang sempat saya concern juga di lingkungan, pertama dengan bertambahnya destinasi wisata baru yang ada di Bali, dan tentunya juga ada sampah yang muncul menjadi isu yang perlu kita bisa dibilang perlu kita buat bagaimana cara menanggulangi. Apalagi di event-event besar yang terjadi adalah mungkin event-event yang kemarin itu bagaimana sih melakukan penanggulangan sampah biar sampai tidak ada yang namanya ketika selesai acara malah jadi viral dan sampahnya masih berserakan seperti itu. Itu akan sangat perlu, maksudnya kita perlu yang namanya koordinasi yang lebih panjang. Nah, karakteristik lainnya adalah kadang-kadang mengejar dampak ya. Kita bisa bilang ya kalau koordinasi ya beberapa kayak Social Project Bali sudah melakukan sesuatu yang berdampak nih gitu. Artinya sesuatu yang sesuatu yang bisa memberikan perubahan terutama yang terjadi yang lebih ke arah lebih baik gitu. Dalam banyak aspek juga pendidikan, kesehatan, juga kesejahteraan. Jadi banyak hal yang tadi juga tentang revolusi mental itu kan kita harus memperbaiki namanya mindset kita terutama. Itu teman-teman karakteristik dari organisasi komunitas saat ini. Nah, dari semua itu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ada salah satu teori yang kita akan bahas hari ini yang bisa membuat bagaimana sih kita menyusun sebuah program atau sebuah gerakan yang lebih detail untuk membantu masalah itu bisa diselesaikan gitu teman-teman. Jadi ini ada masalah nih, ada masalah A. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi ada salah satu ya ini namanya theory of change, yaitu adalah penjabaran komprehensif tentang mengapa dan bagaimana sebuah perubahan diharapkan terjadi. Perubahan ini kan berdasarkan dari permasalahan yang ada. Jadi kayak perubahan dari lingkungan menjadi yang penuh sampah menjadi tidak ada sampahnya gitu seperti itu teman-teman. Jadi itulah theory of change. Nah, elemen theory of change itu apa sih sebenarnya? Theory of change itu biasanya kalau kita lihat di Google Map itu adalah sebuah peta teman-teman. Jadi kita mau ke A nih. Bagaimana caranya mau ke A? Jadi kan kita harus melewati. Contohnya kayak ini Jakarta mau ke Jogja. Dari Jakarta ke Jogja itu lewatin jalur Pantura. Kalau jalur Pantura itu lewat mana atau lewat tol mana. Jadi kita harus yang namanya theory of change itu seperti peta yang membutuhkan tujuan akhir. Jadi tidak hanya kita mengangan-angan nih teman-teman. Jadi mengangan-angan bahwa oh ini perubahannya apa. Tapi seperti apa yang kita inginkan, perubahan seperti apa yang kita inginkan, seperti itu aja. Jadi ada tujuan akhirnya. Kemudian teori of change itu membantu kita mengetahui tahapan menuju tujuan akhir tersebut. Nah, dari organisasi atau program itu dijalankan agar mencapai dampak yang telah ditetapkan. Jadi dampaknya itu kita sudah buat nih di awal, biar nanti pada saat ketika kita melangkah menuju apa yang kita inginkan atau tujuan kita sudah set, apakah sudah sesuai dengan apa yang kita set di awal atau sebaliknya, seperti itu teman-teman. Nah, terakhir adalah memungkinkan kita menemukan alternatif metode nih dengan hasil yang tetap yang sama. Jadi ketika theory of change-nya kita melihat variabel-variabel yang rasanya tidak pas nih atau kurang tepat nih untuk dilakukan, kita bisa balik arah nih gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kenapa teori of change itu dibutuhkan? Pertama ya tentunya teman-teman bisa membantu membuat rencana yang lebih baik dan lebih sistematis teman-teman. Ya mungkin teman-teman yang sudah banyak bergaul di namanya di dalam berkomunitas akan sangat banyak ide-ide yang keluar teman-teman, pasti itu. Ya, ada hal-hal yang perlu kita, oh ini harus kayak gini. Terus ketika di tengah jalan, oh kenapa nggak berhasil ya? Atau kenapa ini harusnya A kok jadi Z ya? Gitu. Jadi saya pakai alfabet ya teman-teman ya. Ada kenapa harus goals-nya itu saya nyarinya
15 orang nih untuk kegiatan ini, kok jadinya 10 aja, yang 5 itu di mana gitu, kayak gitu. Jadi untuk di theory of change ini kita bisa membantu untuk rencana itu bisa lebih baik dan sistematis. Jadi ada runutannya atau langkah-langkah yang bisa kita bantu. Nah, nomor 2, membantu menjelaskan bagaimana sebuah proses itu berjalan. Jadi ketika kita sudah membuat metodenya atau kerangka jelasnya, jadi kan bisa dibilang ini lebih ke arah kita merencanakan di awal, jadi perencanaannya, dan kita melaksanakan kegiatan itu berdasarkan perencanaan yang kita lakukan. Dan kita sudah mengukur, oh ini akan terjadi seperti ini kalau begini, ini seperti ini kalau begini, seperti itu teman-teman. Nah, yang nomor 3 adalah membantu mengukur setiap progres yang pertumbuhan program dan organisasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, oh ternyata dengan teori change yang saya buat ini, oh program ini ternyata tidak sesuai dengan harapan saya sebelumnya. Jadi ya kita harus juga evaluasi seperti itu teman-teman. Nah lanjut, nah perbedaan theory of change dengan tools yang lain ya tentunya adalah pertama ya kan sebenarnya ada nih design thinking, ada juga teori yang apa namanya tools-tools ya beberapa bisnis model kanvas, tapi yang ini lebih ke theory of change-nya adalah perubahan yang berdampak teman-teman. Jadi lebih ke arah sana. Semua tools yang lain sudah benar, sudah bisa dipakai. Nah, yang tools ini memang difokuskan untuk di dalam sebuah organisasi yang sesuatu yang membutuhkan sebuah perubahan. Seperti yang di awal kita sampaikan tadi adalah apa yang kita inginkan adalah perubahan. Apa yang kita ingin adalah revolusi. Seperti itu. Perubahan seperti apa? Nah, ini di sini. Nah, di theory of change itu membantu menunjukkan alur dari masa sekarang ke masa depan, teman-teman. Jadi ada apa yang kita miliki sekarang dan apa yang kita inginkan di masa depan, dan itu harus satu jalur. Yang kedua adalah menggambarkan intervensi apa yang digunakan untuk mencapai tujuan membuat asumsi dapat diuji dan diukur. Atau membuat gambar intervensi digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, membuat asumsi dapat diuji dan diukur. Jadi kita tidak hanya membuat sebuah asumsi-asumsi saja. Bagaimana kalau, atau saya kira di lingkungan ini banyak yang membuang sampah sembarangan. Atau saya kira ibu-ibu yang membuang sampah lebih banyak. Nah, itu kan sebuah asumsi. Itu yang perlu kita cari dulu apakah dapat diuji atau diukur gitu. Jadi dengan theory of change ini sudah bisa dilakukan seperti itu. Lalu kemudian ada dapat menggambarkan gap antara di mana apa yang dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk elemen-elemen dari theory of change itu hanya 3 teman-teman. Kita harus ada masalah, harus kita ada solusi, dan ada perubahan. Cuman 3 aja. Jadi tidak ada lebih dari tidak kurang. Jadi kalau untuk elemen teori change itu adalah apakah itu ada masalahnya, terus apakah itu ada solusinya, kalau solusinya apakah itu ada berubah atau berdampak atau tidak, seperti itu. Kalau ada perubahan berarti itu masalah itu bisa, kan setiap ada perubahan pasti ada masalah lagi, ada solusi lagi, ada juga nanti masalah yang baru gitu yang muncul. Dan itu seterusnya. Tapi dengan theory of change ini kita bisa mengukur nih teman-teman bagaimana sih flow yang baik untuk membuat theory of change ini. Nah, ini adalah sebenarnya flow yang sebenarnya terjadi. Nah, di awal kan saya sampaikan adalah theory of change itu adalah ada masalahnya. Nah, apa masalah yang akan dicari solusinya? Tadi mungkin ada masalah lingkungan, ada masalah nikel yang disampaikan Kak Lisna, ada masalah tentang perbedaan gender, equality, lalu kemudian ada masalah apalagi nih, sambil saya lihat di mana lagi ada masalah tentang hilirisasi nikel. Wah, itu tadi disampaikan tadi. Ada juga masalah tentang menyalakan kembali api Pancasila, ada kecelakaan dan pendakian, ada masalah itu. Lalu kemudian dari masalah itu ada sekarang resource-nya, sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan aktivitas yang direncanakan. Jadi dari masalah itu apa yang perlu sumber daya yang perlu direncanakan. Ini sebenarnya flow-nya seperti ini. Nanti ada yang lebih masuk akal lagi. Maksud dalam artian masuk akal itu biar kita bisa runut dengan baik. Tapi elemen untuk dari flow dari TOC ini adalah resource-nya ada, aktivitasnya seperti apa, setelah ada resource pasti ada aktivitas ya. Nah, output-nya seperti apa itu hasil yang diharapkan dari pelaksanaan aktivitas itu sendiri. Lalu kemudian outcome-nya adalah hasil lanjutan dalam bentuk perubahan perilaku pada target penerima manfaat.
Lalu kadang kan pasti ada dampak nih, ada change-nya, ada perubahannya. Jadi perubahan yang terjadi secara sistemik dan berkelanjutan pada penerimaan manfaat atas intervensi yang dilakukan. Yang intinya sebenarnya gini teman-teman. Kalau sebuah theory of change sebenarnya ya bisa dibilang kita perlu yang namanya perubahan yang berkelanjutan, yang sustainable lah bisa dibilang, dan bisa dipelihara dengan baik seperti itu. Nah kita ini sebenarnya alur yang bisa dilihat, tapi kita bisa nanti sama-sama mungkin teman-teman yang ada di rumah masing-masing kalau ada siapin catatan, ada tulisan yang mungkin bisa teman-teman coba orek-orek untuk bayangkan apa sih ada perubahannya atau kemudian ada resource-nya seperti apa. Nanti kita akan bareng-bareng sama-sama di akhir ya. Nah ini contohnya sebenarnya inginnya adalah dari aktivitas yang kita lakukan, yang sedang kita lakukan seperti ini, lalu ada output-nya. Output-nya apa? Jadi produknya seperti produk service yang disampaikan. Nah seperti saya sekarang kan aktivitasnya adalah bisa dibilang webinar ya teman-teman ya. Nah output-nya apa? Ya biar teman-teman yang ada di sini paham nih tentang theory of change. Nah outcome apa? Bisa menerapkan ke tempat lain. Perubahannya apa? Ya kita bisa membuat lebih baik di masyarakat atau di program kita selanjutnya seperti itu. Jadi dari aktivitas naik ke outputs, outcomes, lalu kemudian di impact. Begitu teman-teman. Nah ini dia, kita coba ya teman-teman ya. Kita coba untuk membuat sebuah alur, di mana alur ini bisa teman-teman kita praktekkan di rumah. Jadi kita mulai dengan theory of change, flow-nya adalah problem dulu. Coba ditulis, apa problem yang akan di-solve nih? Yang untuk sementara ini yang mungkin teman-teman sudah memiliki sekarang nih. Siapkan? Sudah bawa tulisan, catatan teman-teman? Sudah? Kah? Kalau sudah, tulis sudah. Kalau belum, ya belum lah. Ya, ada? Sudah? Sudah bawa catatan? Halo? Belum di HP dulu ya Kak? Oke siap. Gak apa-apa di HP boleh. Kalau di coret-coret bisa juga. Oke. Oke, saya tunggu 3 menit. Saya tunggu 3 menit biar teman-teman bisa siap-siap untuk, wah ini. Sudah ya? Kita mulai ya? Oke, kita mulai aja. Pertama adalah kita definisikan problem yang kita miliki dulu. Apa sih problem yang ingin kita, apa yang ingin kita bisa dibilang mau pecahkan atau cari solusinya. Nah, problem itu teman-teman bisa mapping problemnya, bisa dengan mind mapping atau brainstorming dengan teman-teman yang ada di komunitas, lalu kemudian kita prioritaskan problemnya, lalu kemudian diperjelas lagi problemnya, apa sih problem yang sebenarnya, itu biasa dengan pakai 5W. Why. Jadi, kenapa ini? Setelah itu dilanjutkan kenapa ini, sampai ketemu dengan akarnya, seperti itu teman-teman. Jadi problemnya itu di sana. Lanjut, setelah problem, kita langsung ke impact ya. Dari kan tadi kalau di flow-nya di awal itu kan dari problem ke resource, activities, ke output, terakhir di impact. Nah sebenarnya kalau di sini adalah problem dulu, dampaknya mau apa nih gitu loh teman-teman. Jadi dari masalah, saya balik lagi dari masalah, maunya nanti perubahannya seperti apa gitu teman-teman. Sorry, perubahannya seperti apa. Jadi dari masalah yang tadi kita definisikan, mau perubahannya seperti apa. Jadi contohnya perubahan yang signifikan, yang berkelanjutankah, atau yang bersifatnya jangka panjang, atau bisa diukur dengan evaluasi gitu. Teman-teman juga, atau dampaknya signifikan, atau hukum Pareto 80-20. Jadi dari sana, dari awalnya masalah, dampaknya kayak gimana nih kita pengennya gitu sebenarnya. Perubahannya seperti apa. Setelah itu, hasil lanjutan dalam bentuk perubahan perilaku pada target penerima manfaat itu seperti apa gitu. Perubahan perilaku yang terjadi akibat dari perubahan tindakan atau perubahan kondisi lingkungan akibat aktivitas yang dilakukan. Jadi medium termnya, jadi jangka pendeknya outcome-nya seperti apa nih dari impact yang teman-teman buatkan.
Setelah outcome, outputnya nih hasil langsung. Jadi tadi outcome itu adalah jangka pendeknya, yang tadi dampaknya itu jangka panjang, jangka pendek. Nih paling pendek lagi nih, paling pendek nih outputnya bagaimana nih bentuk produknya. Mungkin nanti kita coba lihat dari contoh juga ya. Nah ini output. Lalu kemudian setelah itu baru kita buat aktivitasnya. Dari nanti, jadi sebenarnya kenapa urutannya seperti itu? Dari masalah, habis itu adanya perubahannya mau seperti apa, outcome-nya seperti apa, jadi midterm-nya kayak gimana, kemudian output-nya seperti apa, itu short term. Kemudian aktivitasnya yang sesuai dengan dari yang awal itu bagaimana gitu. Jadi aktivitasnya seperti membuat aktivitas yang mendukung apa yang kita inginkan, lalu kemudian langkah-langkahnya seperti apa, lalu apakah ada efek yang lainnya, itu aktivitasnya kita bisa buat di aktivitas. Nah setelah itu yang terakhir baru dari aktivitas itu kita perlu apa nih untuk merealisasikan aktivitas itu. Tadi mungkin acara bersih-bersih sampah, aktivitasnya apa? Perlu orang pasti SDM. Kemudian alatnya apa? Alatnya mungkin kalau yang paling besar kan eskavator, atau yang paling sederhana adalah yang apa ya, sarung tangan plastik, atau sarung tangan untuk menjaga tangan kita agar tidak kotor ya pada saat mengambil sampah itu. Lalu ya apalagi mungkin perencanaan mau di mana arahnya untuk mengambil tempat itu seperti itu. Jadi resource-nya harus disiapkan. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Contoh dari TOC itu sendiri. Yaitu pertama, problemnya apa? Kan sampaikan di sini. Problemnya adalah penyalahgunaan narkoba kalangan pelajar dan mahasiswa di Indonesia telah mencapai 2 juta sekian di 13 provinsi. Kemudian mau ingin apa nih perubahannya, impact-nya? Nah, perubahannya adalah meningkatkan ketahanan diri pelajar dan mahasiswa Indonesia yang akan bahaya penyalahgunaan narkoba. Kemudian outcome-nya bagaimana? Outcome-nya adalah pelajar dan mahasiswa memahami konsep ketahanan diri, menciptakan kader relawan tangguh dan yang melakukan penyuluhan anti narkoba. Lalu kemudian output-nya bagaimana? Mencetak 3 modul. Jadi output-nya lebih ke arah short term-nya. Dari outcome ini kan nanti bisa dibilang flow-nya seperti sama, adanya dari problem, habis itu dari problem itu ke resource, activities, lalu ke output, outcome, dan impact. Tapi dengan membuat template ini jadinya kita tahu nih terakhir resource-nya apa nih. Dari yang kita kumpulin yang besar dulu, habis itu kita perintil-perintilannya kita buat gitu. Intinya seperti itu. Dari ketika mencetak 3 modul ini mau gimana? Mau advice-nya riset, drafting, atau workshop, atau training, workshop, bootcamp, dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Oke, ini contoh dari dampak sosial dari 2023 sampai 2025. Nah, impact-nya atau problemnya sebenarnya ada, tapi ini lebih ke arah impact-nya juga. Mewujudkan masyarakat berdaya melalui peningkatan kapasitas dan penguasaan ekosistem organisasi sektor ketiga yang berpihak kepada kelompok rentan. Pasti kan dari impact ini pasti tahu udah problemnya seperti apa. Kan jadi pasti ada mungkin ya masyarakat yang kurang berdaya dan organisasi yang belum begitu kuat atau belum mature gitu. Jadi impact-nya pengennya dampak sosial ini adalah mewujudkan masyarakat berdaya melalui peningkatan kapasitas dan penguatan ekosistem organisasi sektor ketiga yang berpihak kepada kelompok rentan. Outcome-nya bagaimana? Outcome-nya adalah penguatan kepemimpinan transformatif untuk keberlanjutan organisasi. Ini adalah midterm-nya. Pembenahan tata kelola organisasi untuk mendorong akuntabilitas organisasi dan penyediaan platform. Jadi setiap outcome itu akan masing-masing ada output-nya juga masing-masing. Jadi tidak bisa dalam suatu outcome itu dijabarkan satu bagian dan output-nya juga satu bagian, tidak. Jadi setiap outcome pasti output-nya berbeda juga. Dan perlunya juga aktivitasnya ada juga berbeda. Nah di sini kan resource-nya tidak ada ya teman-teman ya. Dan resource-nya itu pasti sudah sudah dijabarkan dengan training workshop FGD ini final project ini. Resource-nya seperti apa? Seperti yang tadi sebelumnya kan pasti ada resource modul, ada resource narkoba atau maksudnya modul dari anti narkoba, SDM tentunya juga dan jurnal seperti itu teman-teman. Itu untuk dari theory of change teman-teman. Nah untuk
kita gabungkan dalam sebuah yang namanya fasilitator, tentunya adalah bagaimana caranya theory of change-nya ini kita lakukan di dalam organisasi masing-masing. Jadi kita bisa memfasilitasinya dan tentunya akan bisa membuat lebih berdampak gitu. Jadi fasilitasi itu apa? Jadi sebelum ke fasilitasi skill ya, fasilitasi itu adalah berasal dari kata bahasa Prancis, namanya facile, atau Latin namanya berarti mempermudah teman-teman ya, mempermudah. Facilitate itu to make easy, promote, help forward. Jadi dalam kamusnya Oxford bilang bahwa untuk mempermudah orang melakukan sesuatu atau membantu orang mengiring peserta ke sebuah arah pemahaman atas informasi seperti itu teman-teman. Jadi dari awal bisa digeser nih fasilitasinya menjadi sesuatu yang diinginkan. Kemudian, nah ini fasilitasi dengan mengajar tuh ada perbedaan teman-teman. Kalau fasilitasi itu semua orang tahu, semua orang berkontribusi. Jadi tidak hanya saya, nanti kan tadi teman-teman terima kasih sudah berkontribusi juga. Itu membantu biar kita saling terkoneksi teman-teman. Jadi tidak hanya, oh saya punya problem nih, ya harus saya selesaikan problem saya. Tapi saya perlu nih dengarkan problem yang dari teman-teman nih, apakah ada keterkaitan atau tidak, seperti apa yang disampaikan tadi. Nah juga semua orang itu setara, equals, tadi disampaikan oleh Kak Yohanita juga. Itu tidak ada namanya di hal ini adalah pada tumpang tindih gitu teman-teman. Dan ada yang namanya semua orang itu harus terlibat, engage. Tidak ada yang diam, tidak ada yang bisa maaf ada rokokan gitu. Jadi semuanya perlu yang namanya kerjasama tim di sini untuk memfasilitasi. Nah pertukaran ini terjadi melalui interaksi dan komunikasi berbincang, conversation menjadi elemen yang krusial. Jadi seperti yang di awal adalah komunikasi itu sangat penting, di mana teman-teman saling membantu untuk menjadi lebih baik gitu. Nah, fasilitasi ini membantu menarik makna atau merefleksikan atau mengintegrasikan beragam informasi ke dalam sebuah kerangka pemahaman body of knowledge. Penekanannya pada listening, observing, refreshing, dan telling. Jadi ya kita mendengarkan terlebih dahulu, kita mengobservasi apa yang terjadi, lalu refreshing, dan baru mengutarakan. Jadi tidak langsung, ketika orang berpendapat kita langsung serang, tidak. Jadi kita coba cerna dan lain sebagainya. Dan nantinya baru kita menyampaikan apa yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau sedangkan mengajarkan cuma memberitahu aja teman-teman ya. Harapannya sih kalau saya sekarang itu lagi memfasilitasi teman-teman nih gitu. Jadi nanti coba komunikasi teman-teman itu yang perlu kita sampaikan, dan mungkin ada beberapa pertanyaan tentang materi yang ini kita coba diskusikan bareng gitu. Jadi cuman tidak, nah ini kan untuk mengajarkan satu arah nih, dan guru adalah orang yang paling tahu, penekannya pada telling. Tapi ya tentunya saya masih banyak belajar teman-teman, yang teman-teman di sini kan lebih banyak yang ke lapangan, pasti akan lebih banyak juga hal-hal baru yang mungkin saya tidak tahu. Ya jadi saya pengen mendengarkan juga seperti itu teman-teman. Nah ini sebenarnya sudah selesai, artinya materinya untuk fasilitasi itu lebih ke banyak untuk bagaimana kita bisa membuat theory of change itu kita bantu dengan memfasilitasi tadi gitu. Nah, jadi coba teman-teman bayangkan kondisi Indonesia 20 tahun mendatang nih seperti apa. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh teman-teman yang sudah sharing tadi, tapi bagaimana sih seharusnya upaya yang dapat kita lakukan sekarang guna mulai mewujudkan kondisi yang diinginkan tadi. Boleh kita sebagai penutup nih untuk teman-teman, silahkan di-sharing. Apa sih menurut teman-teman 20 dari sekarang itu gimana Indonesia? Atau di mana sih teman-teman membayangkan diri teman-teman ada di mana sih di 20 tahun itu? Boleh? Kita berandai-andai nih, kita punya visi nih. Mungkin ada? Oke, Kak Dodi. Teman-teman ada yang mau menyampaikan nggak sih bayangannya 20 tahun mendatang tuh kita jadi apa gitu. Yang jelas kayaknya aku 20 mendatang udah punya cucu kali ya. Oh, udah punya cucu kali Bisa ya. ya, bisa ya. Berarti harus anaknya lahir sekarang loh Kak Yohanita. 2 tahun ke depan. Anak aku udah kuliah loh Kak Dodi. Wah, bener. Oh iya pasti berarti udah punya cucu nih. Tadi siapa Terus tuh Kak Arya? atau
Aku mau nambahin. Jadi Iya, kalau 20 minggu depan ditanyakan keadaan kita mungkin ya. iya. eh, Ya mungkin kualitas air akan semakin buruk ya. Menarik, menarik, Terus menarik. kualitas udara juga semakin memburuk. Oke. Itu yang ditakutkan sih. Terus pendidikan Hmm, sudah tidak eh, sudah tidak apa ya, tidak dijadikan prioritas lagi mhm. karena semua mengejar uang untuk makan ya. Oke. Jadi semua lupa lupa daratan, lupa lupa tanah yang dipijak, lupa lingkungan. Hmm. Itu saja sih. Terima kasih. Oke, itu kan negatifnya ya Kak Gus Norma ya menurut. Tapi kalau kita optimis nih, ada perubahan baru. Apa sih yang kita inginkan untuk Indonesia ini? Kalau seandainya ada Kak Gus Norma atau Gus Norma lain nih yang bisa membuat revolusi mental, apa rasanya? Keinginan, Ya, mimpi. mudah-mudahan saja kalau 20 tahun ke depan ada dari kita yang naik jadi pejabat ya. Jadi bisa Ya. mengubah mengubah undang-undang, Hmm. mengubah apa ya namanya. Jadi ya merubah Mengubah revolusi. kebijakan-kebijakan yang ada ya, Kak ya. Ya, jadi harus ada orang-orang yang memang fokus di sana. Jadi bukan sekedar hanya memegang kekuasaan, membuat Hmm. sesuatu yang satu jalur, hanya satu jalur saja, satu bendera gitu. Ya, 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 ya. Jadi 20 tahun ke depan kalau ada dari kita yang naik menjadi pejabat, Hmm. mungkin akan ada perubahan. Amin, amin. Semoga ya. Jadi intinya ya kita berharap teman-teman yang hadir di sini juga yang bisa, mudah-mudahan ya, yang berperan untuk menjadi seperti itu. Baik, gitu Kak Yohanita. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh kita ngobrol bareng nih diskusi. Silakan Kak Yohanita. Oke, terima kasih Kak Dodi, keren banget nih materinya, ya kan. Mungkin dari teman-teman yang masih stay tune di webinar kita malam ini, bisa tanya-tanya tentang tema kita malam ini ya. Masih dibuka pertanyaan-pertanyaan. Aku mau nambahin satu lagi nih Kak, tentang 20 tahun yang akan datang kita akan gimana. Yang aku takutkan sebenarnya adalah program AI ya, karena sekarang Hmm. udah banyak banget ya orang-orang yang mempergunakan robot apalagi ya. Bahkan sekarang yang pernah aku dengar, yang pernah aku baca itu bahkan bedanya sih sebenarnya robot dan manusia itu manusia punya empati dan robot tidak punya empati. Tapi ternyata ada yang bikin juga bahwa robot itu akan diciptakan yang memiliki empati. Oke. Gimana tuh Kak? Wah, itu. Sebagai ini apa namanya anak IT juga ini gimana nih Kak? Mungkin gak sih di 20 tahun mendatang semua manusia nggak ada kerjaan karena semua pekerjaan dikerjakan sama robot. Baik, baik. Ya, mungkin ya, itu lebih ke arah gini. Ini saya sempat ada berita dulu ya, berita yang antara dua perusahaan besar, antara itu yang inisialnya G atau inisialnya sekarang jadi dari F jadi M. Dua perusahaan itu pernah pernah membuat sebuah robot yang kecerdasan buatan gitu. Ya, saya artinya masih samar-samar ingatan saya yang mana perusahaan itu, tapi mereka sudah memang mengembangkan robot yang akhirnya setelah beberapa kegiatan yang dikerjakan, robot itu dimatikan, di shutdown. Program itu tidak dilanjutkan lagi. Kenapa? Karena pada saat itu ada dua robot nih, si A dan si B. Nah, oleh manusia itu memerintahkan si A itu melakukan sesuatu. Tapi nyatanya si A itu tidak melakukannya, malah menyuruh si B melakukannya dengan bahasa mesin. Itu sudah mulai nih, Hmm, sudah mulai menakutkan sebenarnya. Makanya itu jadi dihentikan ceritanya. Jadi ya sebenarnya kalau untuk hmm. ketakutan seperti itu, apalagi yang teknologi sekarang kan ada namanya ChatGPT nih. Itu Nah ya, sudah mulai dengan apapun yang kita masukkan di sana. Awalnya memang di 2020 artinya ChatGPT
yang di awal itu tidak begitu relevan, tapi karena banyak orang yang memberikan masukan, kan ada namanya teknologinya machine learning ya, dan itu Iya. dikombinasikan dengan artificial intelligence. Akhirnya sekarang mulai menuruti dengan apa yang diinginkan. Hanya saja gini, kalau ini yang saya pelajari selama ini ya, maksudnya pengalaman saya, kalau robot dari pandangan saya itu tidak bisa melebihi manusia. Kenapa? Untuk sementara ini, untuk saat ini, mereka tidak bisa memberikan atau menerjemahkan konteks yang kita inginkan. Sedangkan manusia, Hmm. jadi seperti obrolan ini, ketika saya bilang oh bagaimana kejadian di sana, si orang yang diajak, kalau manusia diajakin ngobrol gitu, mereka tahu maksudnya yang kejadian apa gitu. Tapi sedangkan robot, kalau kita tanyakan sesuatu, malah dia mau nanyain tentang apa ini, nah itu pertanyaannya. Jadi dia tidak punya, bisa dibilang pengetahuan lebih banyak lagi konteks apa yang kita maksud gitu. Seperti itu Kak Yowanita. Tapi untuk sementara sih masih aman Karena sekarang. Tapi kalau 20 tahun lagi mm, kita nggak tahu apakah ada orang jenis yang bisa membuat robot itu. Tapi ya kekhawatiran itu pasti banyak. Dan sekarang bisnis yang sudah dihilangkan oleh robot itu, artinya sudah dikuasai robot itu bisnis copywriting tentunya, bisnis tentang buat kita desain sudah oleh robot juga. Jadi di graphic designer itu perlu khawatir, perlu apa namanya, perlu wanti-wanti. Tapi sebenarnya kita bahkan ada ya berita kemarin itu si yang menang itu adalah hasil dari apa ya, prosesi ya, maksudnya pemrosesan data dari artificial intelligence karya seninya, dan itu dimenangkan oleh sebuah ajang desain terkenal gitu. Dan itu ya akhirnya uh, si 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 pencoba buat ini yang buat artificial intelligence itu yang membuat ini loh kejadian nyata bahwa kita itu seni itu bisa nanti dikuasai oleh robot kayak gitu. Itu sampai sana sih. Tapi kalau untuk masalah intuisi, empati, agaknya masih perlu deh. Nggak tahu nanti kayak gimana. Oke, tapi kalau aku ya kayak semuanya bakalan jadi lebih mudah dengan sentuhan tangan, tapi tetap aja hati dan empati itu lebih utama ya Kak ya. Iya, betul, betul, empati. Iya benar nih. Oke Kak, terima kasih. Oke, nih udah ada beberapa pertanyaan di kolom chat Ya, nih Kak. oke, Yang silakan. pertama, oh ini aku baca dulu dari Kak Gusti Ngurah Agung. Optimisme membayangkan hening cipta. Eh, hilang. 20 Sebentar, tahun sebentar. kemudian gitu makanya. Hening Cipta Membudaya di Indonesia ada 1.000 orang Pancasilais dengan LOC skala SHD minimal 200 yang Wah, menghadirkan keajaiban lewat loncatan kuantum. Wah, oke, keren banget ya. Terus 20 tahun ke depan Indonesia akan dalam peradaban yang sama dengan Uni Eropa dan negara maju lainnya. Amin banget ya Kak amin. ya. Ya, Mantap ya, ya. banget, mantap optimisme yang. Oke, ini ada juga pertanyaan dari Gusti Ngurah Agung. Bagaimana caranya menjadi fasilitator berbasis experience, experiential learning (OEL), dan di mana bisa belajar IL? Wah, Oke, saya jawab langsung nih Kak Yonanta ya. boleh, 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 boleh boleh. banget langsung. Baik, baik. Kalau yang untuk apa namanya menjadi fasilitator berdasarkan experience, tentunya untuk dasar ya, kebetulan juga ini sebenarnya program dampak sosial untuk fasilitator ini ada tiap bulan teman-teman. Jadi ada bukaan, mungkin teman-teman bisa cari di sana itu untuk belajar untuk dasarnya saja. Tapi kalau yang menjadi fasilitator berbasis experience itu lebih ke arah bagaimana kita berkontribusi langsung dulu di apa namanya, di sebuah organisasi, di sebuah komunitas. Dari sana kita baru bisa dibilang bisa mengambil dulu apa ya enaknya di sini kita sampaikan, enaknya di sini bagaimana memfasilitasi yang lainnya juga. Jadi lebih kalau berbasis experiential learning itu ya kita harus terjun langsung, tidak mau apa, tidak ada Betul. shortcut-nya gitu bisa dibilang.
Tapi kalau untuk dasarnya ya bisa dipakai untuk yang di program dampak sosial Indonesia ini, ada program yang fasilitator dampak sosial ini, dan dilakukan yang kebetulan saya di batch 7. Kalau ada sudah bukaan yang batch 8 itu mungkin coba dicek aja kapan bukaannya, bisa dilihat di dampak sosial atau fasilitator dampak sosial ya teman-teman. Seperti itu. Tapi untuk yang kayak dibilang tadi adalah bagaimana berbasis experience, ya kita langsung terjun ke komunitas. Mudah-mudahan bisa terjawab Kak Agung. Seperti itu. Oke, aku bantu jawab boleh ya, Kak ya? Boleh, silakan Kak Yunita. Jadi kalau fasilitator berbasis experience atau experiential learning (IL) itu sebenarnya di Indonesia kita sudah punya yang namanya Asosiasi Experiential Learning Indonesia, AELI namanya asosiasinya. Nah, kebetulan mereka juga punya sertifikasinya dan eh setiap tahunnya juga ada sih ini ya kelas-kelasnya ya, kelas-kelasnya dan sertifikasinya gitu. Nah, mungkin Kak Gusti Ngurah bisa searching juga kali ya. Ini bukan promosi sih, apa namanya, tapi itu salah satu di mana kita bisa belajar yang namanya experiential learning gitu. Ya, kebetulan kebetulan aku belum jadi anggotanya, tapi kebetulan teman-temanku banyak juga yang jadi fasilitator ya, yang jadi fasilitator gitu. Nah, itu di AELI Indonesia, Asosiasi Asosiasi E-Learning Indonesia. Ya, itu. Mungkin sedikit membantu jawabannya. Terima kasih Kak Yunita. Ada lagi yang ingin kita diskusikan? Oke, ada lagi pertanyaannya. Oh ya, sebelum kita bubar, ini ada post testnya. Mungkin teman-teman nanti bisa download linknya di kolom chat. eh Minta tolong diisi post testnya. Kalau tadi di grup WA kita ada pretest, sekarang kita ada post test. Nah, terus kebetulan nanti kita akan memberikan modulnya ya Kak ya, yang Betul. mengisi post test. Nanti kita akan kasih modul tentang tentang apa namanya Theory of Change and Facilitating Skill yang malam ini kita bahas. Kemudian ada sertifikat ini apa namanya sertifikat peserta yang bisa kita berikan setelah mengisi post test tersebut gitu. Jadi yang berhak mendapatkan sertifikat adalah yang mengisi post test tersebut gitu. Oke. Oke. Oke, semoga ada webinar lanjutan bagaimana mengukur dampak sosial yang kita gerakkan. Oke, berarti Ya. nanti bakalan ada webinar selanjutnya ya, Kak Dodi. Ingat, Amin. dicatat Siap, siap, ya. siap, siap. Terima kasih, terima kasih. Oke, Kita bisa diskusikan nanti Kak Yunita sama Kak Arya nanti. siap, bisa banget. Boleh kasih judul ide webinar, kata Kak Arya Iya. ya, boleh banget. Yang lain mungkin nanti kita bisa cuap-cuap juga di grup ya, Ya, ide betul. webinar apa yang bakalan kita bahas di webinar selanjutnya gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita tutup Zoom kita malam ini? Wah, kita udah lebih 15 menit nih waktunya nih ya. Iya, iya. Saking Seru ya. saking serunya nih. Iya, seru banget sih. Ya kan? Oke. Oke, kalau nggak ada mungkin aku bisa ngasih kesimpulan dari apa yang kita bahas malam ini kali ya, Kak Dodi ya. Ya, silakan Kak Yunita. Iya, jadi men kalau rangkuman aku apa yang kita bahas malam ini tuh kayak pentingnya theory of change itu sebagai kerangka kerja yang membantu kita memahami bagaimana sih perubahan secara ya apa perubahan-perubahan dalam kehidupan secara sistematis ya. Terus habis itu kemudian pentingnya fasilitasi ya, pentingnya kita memfasilitasi minimal diri kita sendiri untuk mendukung interaksi kita antara makhluk hidup yang lain, terus bagaimana caranya kita mengkomunikasikan dan berkomunikasi dengan orang lain secara efektif, baik dengan kelompok atau ketika kita melakukan sebuah pertemuan-pertemuan kayak kita malam ini misalnya gitu ya Kak ya.
Terus dalam konteks perubahan sosial ya kan, fasilitator ini memiliki peran penting dalam memfasilitasi diskusi yang produktif. Terus kalau ada konflik-konflik kita bisa menengahi ya, terus memberikan inspirasi-inspirasi yang sifatnya aktif ya. Terus bisa juga mengarahkan kelompok menuju tujuan yang ditetapkan ya. Itu sebenarnya Eee, ini cerita sedikit nih, Kak, ya. Itu kerjaan aku sehari-hari adalah menjadi fasilitator. Menjadi fasilitator, jadi tugasnya adalah memberikan yang pertama adalah memberikan masalah, tapi kemudian menyelesaikan masalah. Jadi memberi masalah dulu, baru menyelesaikan masalah. Itu adalah tugasnya fasilitator juga tuh ya, Kak, ya. Oke, terus adalah kemudian, kita bisa menyajikan kembali poin-poin utama tentang theory of change dan keterampilan fasilitasi. Jadi bagaimana keduanya bisa saling melengkapi. Jadi antara theory of change dan, eee, fasilitas fasilitat facilitating skill ini bisa, berjalan secara berdampingan gitu ya, Kak, ya. Untuk perubahan, sosial yang positif, yang berguna buat diri kita sendiri, nusa dan bangsa ya, Kak, ya. Dan, tentunya menjadi lebih baik karena, theory of change dan facilitating skill ini, eee, berdampingan dengan baik, gitu ya. Tadi ada yang raise hand, Kak Adam. Mungkin Kak Adam mau menyampaikan sesuatu? Oke, nggak jadi kayaknya ya. Jadi, apa ya, dengan theory of change dan facilitating skill ini, kita memiliki dorongan biar semua orang terus mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam kegiatan sosial dengan konteks, kehidupan sendiri-sendiri, gitu ya, Kak, ya? Iya, betul Betul, sekali. Kak? Betul sekali. Oke. Oke, terima kasih Kak Dodi buat Ya, malam ini. Terima kasih teman-teman yang udah gabung sampai em, jam berapa ini sekarang? Sampai jam 8.50 yang masih setia menemani kita. jangan lupa mengisi postesnya. Iya benar, jangan lupa karena Ada nanti modulnya di sana. akan Presentasi ada yang tadi. modul, ya modul presentasian tadi dan sertifikat ya, sertifikat Ya, keikutsertaan. Oke, aman Kak, keren. Salam kami dari Aceh. Wah, jauh ya, banget dari terima kasih Kak Aceh. Halo, Adam. salam dari Aceh. Assalamualaikum. Oke, Kak Dodi, kalau gitu kita foto bersama dulu kali ya sebelum kita tutup ya. Eh, Mungkin teman-teman bisa open cam dulu, kita foto bersama. Biar kita punya kenang-kenangan nih dari seluruh Indonesia berkumpul dalam webinar kita malam ini. Ya. Oh ya, postesnya nanti ditutup sampai jam 10 WITA ya. Biar gini. Jadi segera isikan postesnya sebelum tutup. Oke, yang lain Karisma mungkin bisa. Kayak Gus. Kak Gus Norma mungkin bisa buka dulu kameranya. Depi. Hai Kak Gusti. Oke, bentar ya kita foto dulu. Satu, dua. Ulang ya. Satu, dua. Oke. Sebelum kita tutup, sebelum kita close Zoom-nya, mungkin ada sambutan penutup ya. Ada dari Kak Arya. Ya, terima kasih untuk moderator atas kesempatannya. Jadi, dan narasumber Dwi Dodi dari Dampak Sosial dan teman-teman sekalian yang telah setia sampai detik ini ya. Mungkin Yonita saya singkat aja bahwasannya kegiatan ini mudah-mudahan ada tindak lanjutnya dan bermateri yang disampaikan ini bermanfaat gitu ya. Oke.
Oke, mungkin bisa disampaikan untuk sertifikatnya sekalian apresiasi untuk narasumber. Siap. Jadi sekali Sebentar lagi ya, aku terima buka kasih dulu. untuk di Dodi ya dari dampak sosial telah berbagi ilmu. Terima kasih Kak Arya. Mudah-mudahan nih ada usulan tindak lanjut nih dari teman-teman, ada request materi apa gitu ya. Jadi Bisa kita di cek. grup ya Kak ya. Ya, nanti ramein aja grupnya teman-teman. Itu bukan grup yang kaku gitu, jadi silakan ngobrol santai. Aku nggak bisa ini screen. Bisa ya. Nggak bahaya, Kak. Silakan. Ini ada para leader nih, ada Gus Norma, ada Puja Tresna, ini banyak sekali. Ada dari Leo, ada banyak sekali nih. Jadi mudah-mudahan materinya bisa disampaikan juga ke teman-temannya ya di komunitas. Oke, ini dia karya. Udah timbul, udah kelihatan sertifikat untuk Kak Dodi. Oke, ini dia. Terima kasih untuk Iwayan Dodi Artawan ya. Terima kasih. Putra Artawan. Sudah ini sudah tampil. Oke, Jadi Certificate siap. of Appreciation, Pak, saya paham. Presented to Iwayan Dodi Artawan Eskom. Ya. Jadi Oke, sementara kita kasih sertifikatnya sertifikat ya Kak Dodi. Terima kasih banyak buat malam ini yang seru dan keren banget materinya malam ini. Sampai kita lupa waktu. Masih ke mute Wah, Kak Dodi siap. mic-nya. Oke, Ya, siap. Sorry sekali lagi, kita foto bareng lagi yuk. ya, siap. Semuanya buka dulu dong kameranya. loh, tadi belum dah. Tadi udah, cuman ada beberapa yang goyang-goyang gitu, yang blur. Oke, Boleh. semuanya Silakan. sudah. Lisna nggak buka, nak, Lisna nggak buka kamera. Oke, siap. Oke, 1, 2, 3, senyum. Oke, siap. Oke. Oke teman-teman, terima kasih banyak buat malam ini Kak Dodi, Kak Arya, teman-teman semuanya yang sudah ikut webinar kita malam hari ini. Terima kasih banyak, semoga apa yang kita niatkan malam ini semuanya berjalan sesuai dengan apa-apa yang kita cita-citakan. Dan sesuai dengan bahasan kita malam hari ini, semoga dampaknya luas, ya, dampak baiknya meluas. Terima kasih sekali, ya. Saya sebagai moderator mewakili teman-teman dari Social Project Bali dan Kak Dodi. Terima kasih banyak mengucapkan mohon maaf jika ada salah-salah kata malam ini yang tidak mengenakan hati ya. Terima kasih banyak sekali lagi izin pamit. Saya Yuanita Adilia Pratamilis Buana. Selamat malam, sampai jumpa di webinar berikutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Yohanita. Terima kasih Thank you. semuanya. Bye. See you Terima next kasih. webinar. Terima kasih, See you next Kak. webinar ya.